panen ekoenzim. Nggak terasa sudah 3 bulan saya melakukan pembuatan ekoenzim, dan tepatnya hari ini itu adalah 3 bulan. Rasanya gimana gitu ya. Nah, adapun alat-alat yang saya butuhkan adalah yang paling penting, ini ada pH meter. pH meter ini adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman satu larutan. Dalam hal ini adalah larutan ekoenzim. Yuk kita lihat yuk. Sekarang kita lihat pH meter. pH meter tersebut saya beli dari online ya, jadi nggak begitu mahal. Kita lihat, kita buka dulu seperti ini. Nah, di dalamnya ada 2 kemasan plastik. Ini disebut dengan pH buffer powder ya. Yang pertama untuk pH 4,01, yang kedua untuk 6,86. Ini digunakan untuk kalibrasi, yaitu untuk mengkalibrasi pH meter tersebut. Ini dia. Nah, kemudian ada di sini obeng kecil. Obeng kecil tersebut juga digunakan untuk kalibrasi pH meter tersebut dengan memutar ini sedemikian rupa nanti ya, seperti ini, putar sedemikian rupa. Tapi untuk pH meter yang baru pertama kali kita gunakan, kalibrasi dengan pH buffer powder ini tidak perlu ya. Jadi pH buffer powder ini, serbuk ini kita gunakan ketika pH meter yang kita gunakan tersebut sudah berulang kali kita gunakan, jadi kita perlu kalibrasi. Kalau baru seperti ini kita tidak perlu kalibrasi. Nah, kemudian nanti ini penggunaannya dengan membuka ya, membuka ini. Nah, ini. Kemudian ini saya contohkan larutan ya, jadi belum ekoenzim. Kemudian saya masukkan pH meternya di sini. Sebelumnya ini kita hidupkan dulu on off-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita celupkan ke larutan yang ingin kita ukur derajat keasamannya. Nanti di sini akan menunjukkan berapa derajat keasaman dari larutan tersebut. Kita lihat sampai angkanya nanti tidak berubah-ubah, maka itulah derajat keasaman dari larutan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini di sini dia berhenti di, tunggu ya, sebentar, belum berhenti. Oke. Berhenti di 1,46 ya. 1,46. Atau dia bergerak lagi. Oke, dia berhenti di 1,56. Jadi derajat keasamannya ini 1,56. Inilah contoh penggunaan pH meter tersebut ya. Jadi ini kita gunakan nanti untuk melihat berapa derajat keasaman larutan ekoenzim yang saya buat. Dan sekarang tiba saatnya kita buka. Ayo kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, ini baru pertama kali saya mau buka. Saya deg-degan ya. Kita buka nih, no. Saya sisihkan dulu sini. Udah kerasa ya bau-bau segernya ya, seger, asam segernya udah kerasa. Teman-teman bisa lihat sini. Saya gunting aja biar cepet. Sudah pengen banget rasanya melihat hasilnya ya. Gak kerasa 3 bulan saya menunggu. Sebenarnya saya nggak menunggu ya, karena saya banyak kegiatan lain jadi nggak kerasa. Tapi tiba saatnya ini saya panen, rasanya saya deg-degan banget ya hasilnya gimana ya. Sebentar ya teman-teman. Saya buka dulu plastiknya. Baunya segar banget. Tada! Wow, ternyata. Bentar ya. Yeay, teman-teman bisa lihat. Ini ada jamur putihnya ya.
Jadi katanya jamur putihnya ini kita bisa ambil, kita pindahkan ke ini ya. Saya pindahkan jamur putihnya. Nggak begitu banyak ya, sedikit ya. Harumnya enak banget nih, harum fermentasi ya. Asam-asam seger gitu. Nah, ini saya pindahkan dulu jamur-jamur putihnya. Nanti mungkin saya akan buat maskeran ya. Dan di sini saya menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk dispenser air ya, tapi saya ada di rumah seperti ini. Jadi ini yang saya gunakan, saya celupkan di sini. Saya isikan dulu ini. Sebelumnya saya celupkan pH meternya dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini pH meternya, saya celupkan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pH meternya menunjukkan angka 3,43 ya. Dia masih bergerak sebentar. 3,36. 3635 ya, bergerak. Oke, teman-teman bisa lihat 3,3633 ya, akhirnya 33. Nah, perlu saya informasikan bahwa pH lebih kecil daripada 4 itu menunjukkan pH tersebut bersifat asam. Dan ekoenzim yang baik atau yang bagus atau yang berhasil, ini pH-nya menunjukkan lebih kecil dari 4. Dan teman-teman bisa lihat ekoenzim saya 3, bergerak dia 3,25. Artinya adalah ini pH lebih kecil dari 4, artinya bersifat asam ya. Jadi boleh dikatakan bahwa ekoenzim yang saya buatkan di sini ya tadi ya. Ekoenzim yang saya buatkan di sini bersifat asam dan berhasil ya, karena lebih kecil dari 4. Nah, saya menggunakan alat ini karena di rumah ada ya, kebetulan nggak tahu kenapa dulu masih ada stok saya begini. Nah, saya tinggal buatkan begini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Sebenarnya ada beberapa cara untuk kita panen ya. Boleh pakai saringan, boleh cara seperti ini juga boleh ya. Tapi saya kebenaran adanya ya ini, dan ini menurut saya mudah ya. Kebenaran memang alat ini biasa digunakan untuk dispenser ya. Tempo hari saya lihat-lihat di online shop ada yang murah, sehingga saya beli aja. Sebenarnya maksudnya bukan untuk ekoenzim ya, ternyata saya juga nggak menggunakan alat ini. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman berada di tempat saya, ini harum banget. Senang rasanya ya berhasil melakukan atau berhasil membuat ekoenzim dengan kategori atau indikator pH lebih kecil dari 4. Karena airnya sudah sedikit, tinggal ampas BO-nya yang banyak, saya akan mengambil seperti ini untuk memudahkan penyaringan. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, nanti ampas ini saya akan gunakan sebagian untuk kompos ya. Jadi ini saya gunakan untuk kompos, untuk mempercepat proses pembusukan. Kemudian sebagian saya akan blender untuk menyiram kloset ya. Seperti teman-teman tahu bahwa ampas BO ini dapat mempercepat proses
pengairan ya, artinya kloset-kloset yang mampet nanti kita tuangkan ampas BO yang sudah kita blender ke dalam kloset tersebut ya, supaya memperlancar kloset tersebut. Teman-teman bisa lihat, sebagian ada juga yang digunakan untuk pengharum ruangan ya. Kalau teman-teman boleh berada di tempat saya ini kerasa banget ya, harumnya itu kayak manisan ya, harum banget, seolah-olah kita pengen makan manisan. Nah seperti itu harumnya ya. Jadi ini nanti boleh kita keringkan, kemudian setelah kita keringkan kita buatkan di kipas angin ya, supaya memperharum ruangan, atau kita boleh letakkan di ruangan ya untuk memperharum ruangan. Dan sebagian juga untuk mengusir tikus ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman tahu di mana jalan-jalan tikus yang sering, kita bisa buatkan ini sehingga tikus nggak suka baunya ya. Tikus nggak suka baunya sehingga tikusnya akan kabur dari rumah. Nah seperti ini teman-teman saya. Kalau ini sudah gampangnya, saya tinggal nanti menyaringnya. Mungkin dibantu oleh anak saya Teddy nanti. Setelah ini saya akan letakkan di sini dulu. Setelah ampas BO-nya tadi saya pisahkan, maka saya tinggal ambil seperti ini, teman-teman bisa lihat. Saya tinggal menyaringnya. Seperti ini. Gampang sekali ya. Teman-teman, inilah hasil panen ekoenzim saya yang barusan. Teman-teman lihat ya, masih dalam keadaan penampakannya seperti butek ya. Saya akan diamkan 1 malam ini, sehingga nanti endapannya akan turun ke bawah, dan saya akan pisahkan antara endapan dengan larutan. Teman-teman bisa lihat, ini seberat 13 kilo ya. Senang deh. Demikianlah panen ekoenzim saya. Semoga menginspirasi teman-teman dan boleh bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya sesuatu, boleh tanya di kolom komentar di YouTube channel saya ini. Saya akan balasnya. Dan sekali lagi, salam sehat, salam ekoenzim. Dah.